Operasi dua bilangan ya. Ibu akan contohkan dengan kita simak video berikut ini. Silakan disimak dulu ya. Kita simak sama-sama ya videonya biar lebih mengerti atau paham. Adil tak talingo, baju langit tak saruga, basingat tak juga. Halo adik-adik, salam kenal ya. Kalian boleh panggil kakak dengan Kak Dara. Hari ini kita akan belajar sekaligus bermain bersama. Apakah kalian siap? Adik-adik, ayo kita pergi ke Riam. Apakah kalian tahu apa itu Riam? Riam adalah aliran air deras di sungai yang hampir mirip seperti air terjun, tapi lebih rendah. Wah, kakak melihat ada beberapa burung enggang. Apakah kalian juga melihatnya? Mari bersama-sama kita hitung burung enggangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata ada 8 ekor burung enggang. Mari kita lihat lagi, apakah yang akan kita temukan. Lihat adik-adik, ada 6 ekor lagi burung enggangnya. Apakah adik-adik juga melihatnya? Jika dijumlahkan, ada berapa burung enggang yang telah kita lihat ya? Benar sekali, ada 14 ekor burung enggang. Adik-adik, apakah kalian tahu jika burung enggang ini adalah burung yang berasal dari Kalimantan dan tidak ditemui di pulau lain yang ada di Indonesia? Oleh karena itu, jika suatu saat nanti adik-adik menemukan burung enggang di hutan atau di alam bebas, jangan ditangkap ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini banyak sekali pohon ya. Ayo adik-adik, bantu kakak menghitung jumlah pohon yang kalian lihat ya. Ya benar, jumlahnya ada 4. Pohon apa itu tadi? Benar sekali, itu adalah pohon durian. Ternyata setiap pohonnya berbuah. Ayo kita hitung jumlah buahnya. Supaya adik-adik tidak lupa, ayo siapkan alat tulisnya. Kita catat jumlah buah durian yang ada di setiap pohon. Apakah adik-adik sudah mencatatnya? Bagus sekali. Sekarang bantu kakak untuk menjumlahkan total buah durian dari 4 pohon tadi ya. 7 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 6 berapa ya? Supaya lebih mudah, mari kita jumlahkan 2 pohon durian terlebih dahulu. 7 ditambah 5 hasilnya berapa ya adik-adik? Benar sekali. Hasilnya adalah 12. Nah, ini adalah jumlah buah durian dari 2 pohon. Masih ada 2 pohon lagi ya. Yuk kita lanjutkan. Hasil dari jumlah pohon pertama dan kedua ditambah lagi dengan buah dari pohon ketiga. Jadi 12 ditambah 10 hasilnya berapa ya adik-adik? Kalian bisa menghitungnya dengan cara bersusun ke bawah seperti ini. Jumlahkan dulu angka yang paling belakang, yaitu 0 ditambah 2. Hasilnya berapa ya? Benar, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kita lihat angka yang paling depan ya, yaitu 1 ditambah 1. Berapa ayo? Benar sekali, hasilnya adalah 2. Angka 2 ditulis di depan angka 2 tadi ya. Nah, setelah ditulis, hasilnya berapa ya adik-adik?
Benar sekali, hasilnya adalah 22. 22 buah durian tadi asalnya dari mana ya? Hasilnya tidak. Benar, jumlah dari pohon pertama, pohon kedua, dan pohon ketiga. Sekarang kita tambahkan lagi ya dengan pohon keempat yang memiliki 6 buah durian. Jadi 22 ditambah 6 hasilnya berapa ya? Kalian bisa menghitungnya dengan cara bersusun seperti tadi ya. Ayo kita coba lagi. Jumlahkan dulu angka yang kalian dapat. 2 ditambah 6 hasilnya berapa ya? Benar sekali, hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita lihat angka 2 yang tadi. Apakah di bawahnya ada angka lagi? Tidak kan? Jadi angka 2 ini langsung diturunkan ya, dan ditulis di depan angka 8 tadi. Nah, setelah ditulis, hasilnya berapa yo? Benar sekali, total setelah dijumlahkan adalah 28 buah. Wah, jadi benar sekali ya. 28 buah ini adalah total dari seluruh buah yang ada di 4 pohon durian tadi. Coba kita buktikan apa benar jumlah seluruh buah ada 28. Mari kita hitung bersama semua buah dari pohon pertama hingga pohon keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi penjumlahan itu berfungsi untuk memudahkan perhitungan ya adik-adik. Maka, jika kalian ingin mengetahui jumlah semua buah di setiap pohon, tinggal dijumlahkan saja ya. Tidak perlu dihitung satu persatu. Penjumlahan ini bermanfaat untuk mendapatkan jumlah keseluruhan dalam waktu yang cepat. Apakah kalian sudah paham? Wah, seru sekali adik-adik. Apakah kalian merasa senang? Kegiatan hari ini kita akhiri ya adik-adik. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengulangan. Tentunya kita akan belajar sambil bermain. Sampai bertemu lagi adik-adik. Oke. Nah, kita sudah menyimak video tentang penjumlahan dulu ya. Tentang penjumlahan. Sampai di sini, apa kalian sudah paham? Apa kalian sudah paham? Paham. Paham semuanya? Apa ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke? Oke, silakan Lola. Bagaimana cara menjumlahkan dengan cara ketawa? Oke, belum paham ya? Oke, belum paham. Ada lagi yang masih belum paham di sini? Ada yang masih belum paham di sini? Ajukan tangan. Oke, bisa. Oke, jadi pertanyaannya Ica ini, bagaimana cara menentukan bilangan mana yang termasuk puluhan dan bilangan mana yang termasuk satuan? Oke, bagus, tepuk tangan buat Ica dan Lala yang sudah memberi pertanyaan untuk pembelajaran hari ini atau untuk materi hari ini. Oke, Ibu jelaskan di sini ya. Ica tadi, Lala ini pertanyaannya tadi, Ibu saya belum paham tentang bagaimana menjumlahkan dua bilangan itu dengan cara yang ke bawah. Padahal tadi di sini kan sudah dijelaskan, namun Lala ini belum memahaminya, belum memahaminya, belum
memahami dengan pasti gitu ya. Nah, boleh ya? Nggak apa-apa ya, kita nanti dijelaskan lagi. Oke. Ica dengan pertanyaan yang kedua. Tadi Ica bertanya, Ibu, bagaimana cara menentukan mana bilangan puluhan dan mana bilangan satuan. Oke. Nah, di sini sudah ada papan pengelompokan bilangan ya di depan. Di sini yang sebelah kiri ini puluhan untuk bilangan puluhan. Yang sebelah kanan ini untuk bilangan satuan. Nah, bagaimana Bu? Ini kan masih kosong ya. Nah, di sini Ibu punya kertas warna. Nah, nanti kita sama-sama isi. Nah, kertas ini ya. Kertas ini yang kuning nanti kita isi dengan angka satuan. Kertas yang biru ini kita isi dengan angka puluhan. Oke, kita tempel dulu ya. Kita sudah tempel kertasnya. Tadi yang warna kuning itu, warna yang kuning ini untuk bilangan satuan. Yang warna biru ini untuk bilangan puluhan. Oke. Kita ambil contoh angka 21 ya. Kita ambil contoh 21. 20 itu tidak pakai 0 ya. 21 2 puluhan 1 satuan. 20 itu tidak pakai 0. 21 kalau tidak termasuk ke dalam puluhan jadi 21 ya. Jadi 21 satuan, satunya satuan, tidak ada puluhan, cuma ada satuan saja, tidak ada puluhannya. Kalau 21, 2 itu termasuk ke puluhan, tapi ingat, puluhan itu tidak memakai 0. 20 juga, angka 20 juga itu ya, 2-nya, angka 2-nya termasuk puluhan, 0-nya termasuk satuan. Ya, ayo kita tulis di sini. Ada yang ngerti sampai di sini? Mengerti, Ica? 21, 2-nya puluhan, 1-nya satuan. Oke? Mengerti, Ica? Ada yang mau menulis di sini, mencontohkan atau yang lebih jelas dilihat sama teman-teman semua ya. Mana ya angka puluhan, mana yang angka satuan? Ayo, Alifah mau? Siapa lagi? Lala, silakan. 23 tulisnya, mana angka puluhannya, mana angka satuannya? Yang besar lah. Ya, maksudnya jangan terlalu besar biar jelas. Nah, 23. Oke. Nah, tepuk tangan buat Lala. Betul ya. Ini angka 2-nya puluhan, 3-nya satuan. 23. Oke, sudah jelas. Siapa lagi yang mau mencontohkan menulis angka bilangan? Epul, Cidan, silakan. Andrea, ayo. Siapa lagi? Azkia, silakan ke depan. Ada? Caca, silakan ke depan, Caca. Menulis seperti ini. Oke, Caca. Tepuk tangan buat Caca. Loh, yang berani nanti dikasih nilai 100 loh. Yang berani nanti dikasih nilai 100. Caca, silakan tuliskan angka 35. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Caca. 100 nilai
pertanyaannya buat Caca dan Lala yang sudah memberanikan diri ke depan untuk menuliskan bilangan contoh bilangan ya. Ayo siapa lagi? Cul, satu lagi aja. Satu lagi atau dua lagi. Cidar, tepuk tangan buat Cidar. Pinter. Nah, Cidar silahkan tuliskan bilangan 26. Nah, pintar, tepuk tangan buat Cidar. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo, kelompok itu Alifah, ayo silakan ke depan. Ayo. Alifah, silakan tuliskan di sini bilangannya 41. Nah, bisa ya. Tepuk tangan buat Alifah. Buat Alifah. Oke. Lanjut ke teman. Nah, apa sudah mengerti semuanya sampai sini? Sudah. Terima kasih, hebat ya. Lanjut kita ke pengurangan sekarang. Ini kan kita penjumlahan, kita ke pengurangan ya. Pengurangan sama dengan penjumlahan, cuma beda cara menghitungnya sama, cuma beda apanya ya? Kalau penjumlahan dijumlahkan ya, kalau pengurangan dikurangi. Contohnya seperti ini. Hai, halo. Hai. Halo. Tepuk semangat. Oke, kalau pengurangan contohnya seperti ini ya. Tadi kan penjumlahan, misalkan contohnya penjumlahan. Kelompok ini mempunyai kelompoknya Lala mempunyai permen 5. Kemudian kelompoknya Cidar mempunyai permen 5 juga. Ayo berapa jumlahnya? Contohnya kelompok penjumlahan. Berapa jumlahnya? 10. Kelompoknya Lala mempunyai buku 15. Kelompoknya Alifah mempunyai bukunya 10. Jadi berapa? 25. Pinter. Nah, seperti itu. Sekarang pengurangan. Pengurangan misalkan kelompoknya Lala mempunyai buku 20. Kemudian bukunya kelompok Lala dikasih atau diberikan kepada kelompoknya Cidar 10. Jadi tinggal berapa lagi? Sisanya 10 lagi. Kelompoknya Cidar mempunyai permennya 15. Diberikan kepada kelompoknya Alifah 5. Jadi berapa lagi sisa permen punya Cidar, kelompok Cidar? 10 lagi. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Penjumlahan sama pengurangan sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, ini ada lembar tugas ya, lembar tugas. Silakan nanti kalian kerjakan kelompok ya, sama-sama sok berdiskusi sama kelompoknya ya. Nah di sini nanti kalian tulis nama kelompoknya ya, satu orang. Silakan siapa ketua kelompoknya, sama Lala ketua kelompoknya. Kelompok Mawar ya. Oke, silakan tulis kelompoknya, nama kelompoknya, sama kelompok ini ketua kelompoknya. Epul, tulis satu orangnya siapa di sini. Silakan ditulis. Oke, silakan sama Alifah ketua kelompoknya ditulis nama anggotanya. Nama anggotanya silakan ditulis ya, sama ketua kelompoknya. Oke. Silakan. Epul, sambil duduk aja Epul. Nah, gitu lebih enak. Silakan ditulis nama kelompoknya ini. Aisyah. Ya. Aisyah. Sudah ditulis? Oh ini masing-masingnya. Apa biar belajar menulis ya, biar mandiri gitu ya. Meskipun ada ketua kelompoknya ya, tetapi kan ini mah tuh mandiri, tulis aja masing-masing gitu ya, bisa. Oke. Siapa lagi? Oke. Sudah ditulis nama kelompoknya? Nama anggotanya sudah? Sudah. Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di lembar tugas berikut. Silakan. Oleh satu orang, oleh satu kelompok, tapi pemikirannya bersama-sama. Jadi hasil dari soal-soal tersebut itu hasil pemikiran bersama ya. Satu orang yang menulisnya, satu orang ketuanya saja. Tetapi hasil dari isi soal
Pemahaman bersama ya, hasil pemahaman bersama, hasil diskusi bersama, silakan. Silakan. Diskusi itu ada yang menulis, ada yang cari solusinya bagaimana gitu. Tulis. Kerja kelompok itu ya, diskusi. Ini sudah. Ini 7 dikurangi 3 jadi berapa? 8 dikurangi 8. Ini baca dulu soalnya ya. Nomor 7 dan nomor 8 baca soalnya dengan seksama, dengan teliti. Ya, Pak. Ini kan ibu membeli beras 10 kilo ke toko Paru. Kemudian ibu membeli lagi beras 13 kilo ke toko Pakandang. Berapa jumlah beras ibu? Jadi ini diapain? Bagaimana cara menghitungnya? Dijumlahkan. Silakan kalian jumlahkan. Ayo, silakan jumlahkan. Ini sudah lihat ibu. Ibu membeli beras 10 kilo ke toko Paru, kemudian ibu membeli lagi beras 13 kilo ke toko Pakandang. Berapa jumlah beras ibu? Ini berarti di bagaimana cara menghitungnya? Dijumlah atau dikurangi? Dijumlahkan. Berapa ditambah berapa? Berapa ditambah berapa ini? 10 ditambah 13. Berapa jumlahnya? 23. Yang nomor 2, ayo dibaca sama-sama soalnya. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Dijumlahkan atau bagaimana? Dikurangi. Kurangi berapa? Dikurangi berapa? Azkia, berapa dikurangi berapa? Yang nomor 8, Azkia. Ayo. Azkia, berapa dikurangi berapa? Mana angkanya, Azkia? Ini, berapa angkanya itu? 28. Kemudian ayah memberikan berapa buah jeruk ke neneknya?
12. Jadi berapa? Di gimana cara menghitungnya? Dijumlah atau dikurangi Azkia? Dikurangi. Jadi berapa jumlahnya? Sisa buah jeruk punya ayah itu berapa? 16 ya. Jadi di sini di antara nomor 7 dan nomor 8 itu baca soalnya dengan seksama ya. Ada yang dijumlahkan, ada juga yang dikurangi. Salah-salah kalian kalau salah membacanya ya. Nah, ini soalnya ini tidak beda jauh ya dari nomor 7 dan nomor 8 ini ya. Oke, silakan dikerjakan lagi yang belumnya. Ini sudah ini. Nih, nomor 7. Ibu membeli beras 10 kilo ke 10 kilogram ke toko Pabu. Kemudian ibu membeli lagi beras 13 kilogram ke toko Pak Anda. Berapa jumlah beras ibu? Bagaimana cara menghitungnya? Dijumlah atau dikurangi? Dijumlah atau dikurangi? Dijumlah. Ada berapa kilo katanya Nabila? Ibu membeli beras dari toko Pabu itu berapa kilo? Ada 10 kilo. Kemudian ibu membeli lagi beras ke tokonya Pak Kanan berapa kilo, Andrea? Berapa kilo di sini? Berapa kilo? Kan tadi ibu membeli beras ke tokonya Pak Abu itu 10 kilogram. Kemudian ibu membeli lagi ke tokonya Pak Kandan berapa kilo? Berapa kilo? Ini lihat dibaca di sini. Ayo, nomor 7. Berapa kilo? 13 kilogram. Dijumlahkan. Berapa tambah berapa? Berapa tambah berapa? 10 ditambah 13. Jadi berapa kilo? Iya, berapa kilo? Hah? Masa 28. Ayo hitung lagi yang benar. 10 kilo ditambah 13 kilo jadi berapa kilo? Ya. Dan berapa kilo? 23 kilogram beras. Di sini yang sudah yang nomor 8 sudah? Belum? Sok baca soalnya sama Alifah. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Dikurangi atau dijumlah? Dikurangi. Berapa dikurangi berapa? Apa yang dibeli ayah itu? Buah apa? Buah jeruk. Berapa kilo ayah membeli jeruk? 28 buah jeruk. Kemudian diberikan kepada nenek berapa buah? 12 buah jeruk. Berapa sisa buah punya ayah? 16 buah jeruk. Yo, silakan ya. Dibaca ya dengan seksama soal-soalnya. Oke. Ada yang sudah? Ada. Ada yang sudah? Ada. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan ibu meminta satu orang untuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas ya. Hasil kerja kalian di depan kelas presentasikan satu orang perwakilan. Ya, ketua kelompoknya boleh atau anggotanya boleh, silakan. Boleh ya. Silakan dari kelompok Melati dulu yang akan diwakili oleh Mawar ya, kelompok Mawar yang akan diwakili oleh Lala. Silakan di depan. Baca dengan nyaring ya, dengan keras ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Mu'alim. Saya dari kelompok Bunga Mawar akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nomor 1 jawabannya 58. Nomor 2 jawabannya 89. Nomor 3 jawabannya 97. Nomor 4 jawabannya
ke toko Pak Abu. Kemudian ibu membeli lagi beras 13 kilogram ke toko Pak Kandar. Berapa jumlah beras ibu? Jawabannya 23 kilogram. Ayah membeli 28 buah jeruk. Kemudian ayah memberikan 12 buah jeruk kepada nenek. Berapa sisa buah jeruk ayah? Jawabannya 16. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mewakilinya untuk mempresentasikannya ke depan hasil dari kerja kelompoknya. Sekarang kelompok Bunga Melati silakan. Ica ke depan Ica. Ica silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kali terbelah sini biar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keras Cak, yang keras Cak. Jawaban nomor 1 adalah 50. Oke. Yang nomor kedua jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bunga Melati dan nomor ke-1 jawabannya 58. Yang kedua jawabannya 89. Yang ketiga jawabannya 90. Yang keempat jawabannya 34. Yang kelima 33. Yang 40. Yang nomor 7, ibu membeli beras 10 kilo ke toko Pak Abu. Kemudian ibu membeli lagi beras ke toko Pak Kandar. Berapa jumlah beras ibu? Jawabannya 23 Selanjutnya. Ayah membeli uang 50. Kemudian ayah memberikan 12 jeruk kepada nenek. Berapa sisa uang jeruk ayah? Jawabannya 17. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kelompok Bunga Kertas silakan perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Silakan. Oke, silakan dimulai. Nomor pertama jawabannya berapa? Ibu membeli beras 10 kan ke toko Pak Abu. Kemudian ibu membeli lagi beras 3 kan ke toko Pak Kandar. Berapa jumlah beras ibu? 23. Ayah membeli 28 jeruk. Kemudian ayah memberikan 12 jeruk kepada nenek. Berapa sisa buah jeruk ayah? 16. Jadi jawabannya 16 buah jeruk. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Kertas yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih ya. Sampai di sini sudah paham? Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti 100 untuk kalian semua yang sudah bisa mengerjakan tugas-tugas hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, biar suasananya kita lebih ceria, tidak ngantuk. Oke, kita simak video dulu. Oke. Simak ya, semuanya berdiri dulu, berdiri semuanya. Oke, boleh berdiri, kita gerakkan dulu badannya supaya tidak pegel ya. Oke, supaya tidak mengantuk. Nah, silakan simak video berikut. Kalau ada gerakannya boleh diikuti, kalau ada nyanyiannya boleh diikuti ya. Win, silakan diikuti semuanya ya. Oke. 5, 4,
ini talinya penguin ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah ya, kalian sudah mengerti, sudah paham ya. Alhamdulillah ya. Berarti kalian fokus mengamati atau mencermati materi apa yang sudah Ibu terangkan. Nah, di sini manfaat dari pembelajaran hari ini atau manfaat dari materi hari ini adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi berhitung itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Penjumlahan adalah proses menggabungkan dua atau lebih bilangan untuk mendapatkan total ya. Jadi untuk mendapatkan isi TA-nya tadi sabaraha ditambah sabaraha jadi sabaraha. Sabaraha dikurangi sabaraha jadi sabaraha. Nah, jadi gitu ya. Pengurangan adalah proses mencari selisih antara dua bilangan. Jadi perbedaannya berapa? Itu ya, selisih itu perbedaan. Nah, sudah paham ya materi yang disampaikan hari ini, sudah paham? Ibu kasih nilai 100 untuk kalian semua. Sudah menyimak atau sudah mengamati materi hari ini dengan seksama. Oke. Kesimpulan seperti itu ya dalam materi hari ini Ibu sampaikan. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran besok, dari hasil LKPD kalian tadi ya, Ibu sarankan di mana kalian dalam mengerjakan soal ya yang seperti tadi itu harus dibaca dengan teliti. Apalagi soal yang ada soal ceritanya seperti tadi ya, harus dibaca dengan teliti. Meskipun ada soal yang tidak ada soal ceritanya, penjumlahan itu harus dihitung atau dikerjakan dengan teliti. Nah, takut ada yang salah tadi ya. Tadi misalkan nanti 0 ditambah 0. Nah, itu dalam penjumlahan itu 0 ditambah 0 itu sama dengan berapa jumlahnya? Hasilnya 0. Nah, dalam ketelitian itu, kalau pengurangan itu ya beda lagi sama penjumlahan. Penjumlahan mah kan gampang ya, gampang susah, gampang lamun aya nu gampang mah susah kalau ada yang susahnya gitu ya. Pengurangan sama diharapkan nanti kalau kalian mengerjakan soal ya dalam materi penghitungan atau pengurangan penjumlahan itu harus dengan teliti. Kemudian manfaat dari penjumlahan dan pengurangan itu ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita tidak bisa berhitung, menjumlahkan, mengurangi ya. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa menghitung jumlah-jumlah yang benda-benda yang kita miliki kalau kita tidak bisa menghitung? Bisa tidak? Tidak. Apakah kita bisa menghitung, misalkan kita jumlah uang, bisa tidak menghitung jumlah uang? Bisa tidak? Sudah bisa tidak menghitung jumlah uang? 1.000, contohnya 1.000 ditambah 1.000 jadi berapa ribu? 2.000 itu sudah bisa. Kalau kita tidak bisa menjumlahkannya seperti itu, apa yang akan terjadi? Mungkin kita bisa dibodohi oleh orang lain ya. Misalkan kita punya uang 5.000 nih, ini punya 5.000. Kita membeli sesuatu ya, sesuatu dengan harga 1.000 misalkan nanti. Bu, beli permen 1.000 misalkan nanti, harganya 1.000 permen teh. Itu yang 5.000 itu dibelikan sama permen 1.000, ada sisanya tidak? Ada. Berapa? 4.000. Bisa kita menghitung, bisa. Kalau misalkan tukang warung itu tidak memberikan kembaliannya kepada kita, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah bisa berhitung? Apakah akan memintanya atau dibiarkan saja? Memintanya kembali karena kita merasa benar. Kalau 4.000, kalau 5.000 dikurangi 1.000 itu sisanya ada 4.000 lagi. Ibu, ini saya beli permen kan 1.000, masih ada sisanya Bu, 4.000 lagi kembalian uang saya. Oh, manfaatnya seperti itu. Sama ya dengan penjumlahan sama manfaatnya seperti yang tadi. Jadi manfaat penjumlahan dan pengurangan itu adalah untuk kehidupan, untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Paham? Paham. Mengerti sekarang? Mengerti. Oke, udah mengerti ya. Nah,
pembelajaran besok ya, untuk pembelajaran besok. Nah, sekarang kita sudah mempelajari atau materi pengurangan dan penjumlahan dengan dua bilangan. Besok kita akan mempelajari masih pengurangan dan penjumlahan ya, dengan penjumlahan berulang. Bisa, contohnya penjumlahan berulang ini seperti ini. 1 ditambah 1 ditambah 1. Itu contoh penjumlahan berulang. Jadi contoh penjumlahan berulang itu jumlahannya ada 3 ya, bukan 2 bilangan lagi. Kalau 2 bilangan maka 1 ditambah 2, 22 ditambah 11 berapa gitu ya. Kalau penjumlahan berulang itu 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa. Belum mengerti ya? Belum paham, belum kepikiran sampai ke sana? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya ya, penjumlahan berulang. Tidak dengan pengurangan. Kita pahami dulu, kita bahas dulu besok selanjutnya untuk materi selanjutnya itu adalah penjumlahan berulang. Oke? Siap untuk materi selanjutnya siap? Siap. Semangat untuk belajar hari ini, semangat? Semangat. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Setelah mengikuti pelajaran hari ini, setelah mengikuti materi hari ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian misalkan bahagiakah, senangkah, atau bagaimana? Silakan. Bahagia. Bahagia. Ayo, bagaimana perasaannya hari ini? Senang setelah mengikuti pelajaran hari ini. Bagaimana? Bagaimana perasaannya setelah mengikuti materi hari ini? Caca, apakah senang? Senang. Kaila, apakah senang atau mengantuk? Senang ya. Senangkah belajar hari ini? Senangkah belajar hari ini kelompok ini? Senang. Belajarkah hari ini kelompok Alifah? Senangkah? Senang. Alhamdulillah ya. Kita hari ini mengikuti pelajaran atau materi dengan bahagia, dengan senang, dengan semangat. Semoga hari esok kita bertemu di materi selanjutnya bisa mengikuti dengan hati yang senang pula, yang senang juga ya, semangat juga. Oke, sebelum kita sebelum kita berdoa, sebelum belajar, kita menyanyikan dulu lagu apa? Sayonara, sayonara gitu, bisa nggak? Sampai berjumpa lagi gitu, bisa? Oke, tepuk semangat. Bisa lah. Sayonara, sayonara, kita sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan bereskan alat-alat belajar kalian. Silakan dirapikan dulu alat-alat belajar kalian. Oke, sebelum pulang atau sesudah belajar, mari kita membaca doa dulu. Silakan Apple dipimpin doanya. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Oke, dari Lala dulu ya. Silakan. Sok, ikuti sama Caca. Ikuti.